عليم
yang sangat berterima kasih. Acara yang berikutnya yaitu materi rasa hidup. Akan oleh hati Nurida. Waktu dan tempat saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa masail. Yang pertama, apa yang menjadikan azan itu menjadi tidak sah? Jawab. Apa yang menjadikan azan itu tidak sah? Jawab. Ketika azan dikumandangkan di waktu berkenaan dengan waktu masuknya sholat. Referensi kita mengenai TV di sekitar. Referensi kita membagi fikih di setempat. Sebutannya Pak. Tadi kan soalnya apa yang menjadikan azan itu tidak sah? Memang azan harus sah atau enggak sunnah atau tak Pak? Sunnah atau makruh tidak harus sah. Sedangkan di waktu-waktu kejadian kebakaran disunahkan untuk azan. Itu kan dilakukan disunahkan, bukan disahkan. Yang saya pertanyakan itu sah atau sunnah? Kalau hukum secara asli itu sunnah, namun tidak sah itu maksudnya tidak diterimanya suatu hal. Sahnya itu maksudnya Tidak diterimanya. tidak diterimanya atau kurang afdal. Cukup. Selanjutnya, hewan karena apa saja yang diwajibkan dikeluarkan zakat, yaitu diantaranya hewan kambing, unta, sapi, dan kerbau. Hewan karena apa saja yang diwajibkan keluarnya zakat, maksudnya yaitu kambing, unta, sapi, dan kerbau. Jangan kambing kisaran 40 ekor, unta itu 65, dan sapi itu 30. Referensi membagi fikih Muslim. Ustaz, Pak Ustaz, Aceh tanya. Tadi kan soalnya hewan apa saja yang wajib dijagati, yaitu diantaranya kambing, unta, dan sapi. Andai kata ada kuda, itu banyak, bahkan ribuan. Apakah wajib dijagati atau tidak? Seperti kuda dan kerbau.
bahkan itu ribuan, apakah wajib zakati atau tidak? Ini maksudnya karena apa udah bisa diolah? Bisa nggak? Kalau tahu nggak? Ya, kuda itu kan kendaraan, seperti kendaraan, apakah wajib dizakati atau tidak? Menurut saya pribadi tidak perlu. Tidak perlu. Jika Kerbau wajib. Ya, kerbau wajib. Cukup. Soal selanjutnya, bolehkah orang lansia tidak berpuasa? Jawab, boleh. Karena orang tua dikatakan merusak kesehatannya, tubuhnya, serta tidak bisa lagi menjalankan puasa lagi. Namun wajib digantikan dengan membayar fidyah. Referensi membaca fikih di sini. Bolehkah orang tua tidak berpuasa? Jawab, boleh. Karena orang tua dikatakan sudah rusak kesehatannya, tubuhnya, serta tidak bisa lagi menjalankan puasa lagi. Namun wajib digantikan dengan membayar fidyah. Pak Ustaz, ajeng tanya lagi Pak Ustaz. Kan tadi soalnya orang yang usianya lanjut atau lansia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Terus bagaimana jika orang tersebut punya nadar atau janji? Apakah wajibnya itu janjinya puasa janji tersebut harus dilakukan atau tidak? Nantinya gimana? Ketika saya sudah lansia usia lanjut, maka saya wajib puasa 3 hari puasa. Maka puasa tersebut menjadi wajib kan? Itu wajib dipuasai atau gimana? Sedangkan saya sudah lanjut. Kalau misalnya kita sudah bernazar, misal kita emang memungkinkan fisik kita bisa berpuasa itu masih kuat, maka itu dilakukan. Misal emang fisik kita di waktu itu emang udah gak kuat lagi, emang kita sudah bernazar nih. Nah waktu itu dan di waktu itu tiba-tiba kita sakit, nah itu bisa diubah nazar itu karena membayangkan diri kita sendiri. Cukup. Soalan selanjutnya, apa hukumnya memakan jenis hewan yang di laut? Yaitu halal. Hukumnya memakan sesuatu, semua jenis binatang yang hidup di laut sekalipun memiliki bentuk misalnya itu anjing atau gajah, kecuali kura-kura dan buaya, dikarenakan mereka hidup di bawah. Referensi membaca fikih juz 4. Apa hukumnya memakan jenis hewan yang di laut? Jawab, yaitu halal. Hukumnya memakan segala macam binatang yang hidup di laut sekalipun memiliki bentuk misal itu anjing atau babi, kecuali kura-kura dan buaya, dikarenakan hidup di luar alam.
sekaligus referensi materi fikih di situ. Pak Ustaz, saya tanya lagi Pak Ustaz. Pertanyaannya itu kan semua binatang yang hidup di laut. Bagaimana dengan duyung, itu halal atau gimana? Dan ular laut itu hidupnya cuma di laut, nggak ada di darat. Itu wajib halal atau haram Pak Ustaz? Halal apa ya? Iya. Betul halal. Halal. Duyungnya halal. Duyungnya halal. Kan Duyungnya manusia. halal. Duyung kan ada itu ikan duyung, maksudnya ya ikan duyung. Halal. Halal. Terus kalau dia cantik, Ya kan itu cuma kan aslinya itu ikan itu cuma kalau yang punya manusia itu kan memberi cuma apa cerita mereka apa mitos. mitos ya. Cukup. Setia Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya dan kesalahan dalam ucapan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang akan disampaikan oleh mereka ketika hari waktu dan tempat yang berada. Sampai salahkan. Saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada permulaan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul mengingat dan menuju kebenaran dari hadirnya Rasulullah Muhammad SAW. Salam dan salawat mari kita sampaikan pula untuk keluarga beliau, para sahabat dan saudara umat Islam yang senantiasa memanfaatkan usaha yang membawa keberkahan di akhir zaman. Namun dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dalamnya beberapa kita diingatkan dengan kelahiran Nabi Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Dialah yang kemudian menjadi utusan Allah untuk menyampaikan menjadi utusan Allah untuk menyampaikan
Nabi Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak terpuji. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran, dan Nabi Muhammad merupakan suri teladan bagi umat manusia. Akhlak yang dicontohkan Rasulullah pedoman berakhlak antara hubungan horizontal dengan umat manusia dan hubungan vertikal kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak pujian Allah untuk Nabi Muhammad yang dapat kita temukan dalam Al-Quran, seperti pada surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan menunggu kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Begitu pula Allah berfirman di surah Al-Qalam ayat 4. Wa inna la'ala khuluqin adzim, yang artinya dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berlaku yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad tidak hanya diakui oleh umat muslim saja, kaum non-muslim pun mengakuinya. Sampai-sampai beliau diberi al-amin karena kejujurannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan Nabi Muhammad ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Kaifa Nata'ammal Al-Quran mengatakan bahwa salah satu tujuan syariat Islam yaitu menyucikan dan meluruskan akhlak manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Riwayat Al-Baihaqi. Pelajaran dari akhlak dari Nabi Muhammad ini bukan saja arah dan diterima masyarakat berbagai belahan dunia pada saat ini. Oleh sebab itu, kebenaran yang didakwakan oleh Nabi Muhammad mudah diterima karena diiringi dengan kesempurnaan akhlaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak atau moral diperlukan dalam kehidupan manusia di segala zaman, seperti yang terjadi sekarang ini. Berbagai kemungkaran lebih mudah ditemui. Ini menandakan bahwa suara keburukan jauh lebih banyak ketimbang kebaikan. Melalui peringatan Maulid Nabi kali ini, kita kembali mengenai pentingnya penerapan akhlak terpuji. Kita perlu mencontoh Rasulullah dalam upaya mengatur negara yang baik, sembari menata masyarakat menjadi lebih bermoral. Perilaku akhlak menjadi simbol ketaatan dan keimanan yang bisa memperbaiki dan mengubah moralitas masyarakat sebagai bentuk revolusi moral. Akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad mesti ditempatkan sebagai tindakan nyata pada pergaulan global yang penuh tantangan. Aspek kebaikan, kejujuran, kesalehan, dan keadilan bagi semua kalangan yang diajarkan beliau perlu ditanamkan bahwa setiap tindakan individu. Berbagai kemungkaran diawali dari hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Oleh sebab itu, hawa nafsu harus ditekan dengan meningkatkan keimanan. Apa yang biasanya dilakukan pada saat perayaan Maulid?
Yang dilakukan tiada lain adalah hal-hal yang disyariatkan pada anjuran untuk dikerjakan. Misalnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, seperti sabda Nabi, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan berkata-kata di dalamnya dan mensulit atas bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berzikir Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Selanjutnya membaca sholawat, melakukan puji-pujian kepada Rasulullah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dengan meningkatkan keimanan dan meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad, kita bisa berharap mampu menatap masa depan lebih baik. Mungkin itu saja yang ingin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas penonton. Saya selanjutnya dilakukan oleh dan Allah. Baru dapat saya bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.